Iya, sebenarnya tanpa pandemi pun memang pengaduan masalah listrik juga masih lumayan banyak di LKI ya. Dalam setiap tahun itu rating 6 di antara komoditas yang diadukan. Walaupun memang bukan masalah tagihan kalau yang reguler, tapi saya kira dalam bulan Mei, bulan Juni dan juga April itu memang pengaduan masalah tagihan melonjak cukup lumayan kenaikannya, walaupun ya tidak sebanyak yang campung di PLN, karena kan biasanya yang mengadu ke YLKI adalah konsumen yang sudah mengadu ke PLN tapi tidak tersampaikan. Ya karena mungkin sistem PLN kan dengan banyaknya kasus ini kan akses pengaduannya mungkin banyak yang mampet gitu ya. Telepon nggak diangkat atau mention di medsos belum direspon dan segala macam, sehingga konsumen yang bersangkutan menyampaikannya ke YLKI. Walaupun juga banyak yang menyampaikan informasi itu ke YLKI untuk memberitahukan bahwa dan mengklarifikasi kok tagihannya mengklaim banyak atau naik secara signifikan gitu. Dan memang kalau kita lihat memang sebenarnya disampaikan oleh Pak Bob secara teknis mencerminkan apa yang terjadi di lapangan, ya. Tapi di sisi lain menyangkut pola komunikasi antara konsumen listrik dengan PLN itu kan saya ibaratkan seperti hubungan pasien dengan dokter, ya. Terjadi asimetri informasi, ya. Sejauh ini sejauh ini konsumen tidak mengerti hal ehwal soal tenaga listrikan, menyangkut penghitungan tarif, menyangkut jumlah KWH yang dipakai setiap harinya berapa. Konsumen kan tidak pernah care, ya, tidak pernah menghitung, dan kita juga, saya sendiri pun nggak pernah menghitung sebenarnya pemakaian saya setiap hari itu berapa KWH. Itu kan secara teknis bisa dihitung, berapa KWH per hari, berapa KWH per minggu, per bulan, itu bisa dihitung secara matematika. Dan di sisi lain juga sejauh ini sebagai korporasi mungkin PLN belum cukup memberdayakan konsumennya untuk bagaimana menghitung tagihan-tagihan itu atau bagaimana menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya. Sebenarnya kalau merujuk kepada kondisi kekinian, ya, sebenarnya pencatat meter datang ke rumah itu sudah bukan zaman now lagi ya, karena sudah banyak teknologi, misalnya ada WhatsApp, ada email, kan bisa disadikan sarana untuk mengontrol itu. Dan yang mengontrol paling akurat seharusnya adalah konsumen sendiri, karena kan kita beli ke PLN dengan rupiah tertentu, kita menghitung berapa jumlah yang kita pakai. Nah ini yang tidak dihitung. Nah kalau saya bandingkan di luar negeri ya, di Eropa misalnya, petugas pencatat meter itu hanya datang 1 kali dalam setahun, hanya untuk memverifikasi apakah yang dilaporkan petugas charter itu benar atau tidak. Nah ini yang di kita masih datang setiap bulan dan seterusnya. Sebenarnya itu sudah tidak zamannya lagi, walaupun sudah dijawab dengan listrik prabayar. Ya, listrik prabayar itu cukup membantu sehingga tinggal konsumen pemakaiannya seperti apa. Nah ini yang menurut saya harus diperbaiki adalah soal interaksi komunikasi antara PLN dengan konsumen, sehingga hubungan yang betul-betul hubungan kemanusiaan, dalam arti mengerti soal hal ehwal soal ketenaga listrikan, dan kemudian mengerti tentang tarif itu seperti apa. Ini kan akhirnya kejadian seperti ini kan menimbulkan fitnah, kalau bahasanya Pak Mulyanto dari PKS kan ini fitnah, di mana dituduh menaikkan tarif secara sepihak dan segala macam kan. Padahal kan kalau menaikkan tarif kan harus dengan DPR, harus dengan pemerintah dan segala macam. PLN tidak bisa seenaknya menaikkan tarif, ataupun pemerintah sekalipun juga nggak bisa menaikkan tarif secara sepihak. Harus ada diskusi-diskusi dan segala macam gitu. Ya kalau apa yang harus dilakukan konsumen, tentu saja ketika tagihannya dianggap melambung itu, ya harus mengadu ke PLN. Sebagai korporasi kan PLN punya banyak akses tadi, channel-channel pengaduan lewat 123, lewat medsos yang dimiliki. Nah ini yang kemudian respon itu harus cepat ya. Kalau saya lihat
di antara penyelesaian kasusnya itu memang tidak bisa, saya nggak tahu nanti Pak Bob Saril bisa mengklarifikasi apakah bisa selesai pada saat itu juga atau harus menunggu sekian hari atau 2 minggu. Nah, sementara kalau menunggu lama kan konsumen merasa shock gitu kan. Ini kan billing shock sebenarnya. Terutama konsumen yang merasa punya income yang tidak baik tapi tagihannya kok melambung tinggi. Ini yang saya kira perlu penanganan cepat sehingga tidak menimbulkan shock bagi mereka, dan kemudian apalagi di era saat ini ketika dia naik tinggi kemudian mention di media sosial makin rame ya, makin rame karena diramaikan oleh mention di media sosial yang saat ini semua orang bisa bicara gitu. Iya, sejauh ini sebenarnya pertama soal komunikasi ke masyarakat memang sudah dilakukan, tetapi ya memang sebaik apapun ya pasti kurang, ya masih kurang, dan kemudian masyarakat juga mungkin karena dalam kondisi panik PSBB dan segala macam sehingga tidak aware bahwa ada pengumuman penting yang disampaikan oleh PLN. Nah ini yang kemudian walaupun setahu saya memang soal yang saya harapkan sebenarnya waktu itu ada warning, ada public warning bahwa seperti tadi disinggung juga oleh Pak Mulyanto, ketika work from home ini kan efeknya kepada pemakaian public utilities ya, selain listrik dan juga air dan juga pulsa. Sebenarnya banyak yang berteriak soal pulsa ya, internet, karena pemakaiannya sangat tinggi dan tidak ada subsidi sama sekali. Nah kemudian yang kalau saya amati dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke saya adalah ketika konsumen melapor ke PLN itu belum mendapatkan penyelesaian ya. Nah ini PR bagi Pak Bob dan juga teman-teman di PLN yang lain. Dari pengaduan yang masuk ke saya itu ketika mention di medsos ataupun 123 ini belum mendapatkan respon, entah karena mungkin sistemnya terlalu padat, banyak yang mengadu atau apa, tapi sebenarnya tentu tidak boleh menjadi apologi untuk itu ya. Tapi sebenarnya ini juga ya, yang saya sampaikan juga adalah ini kan lagi hot soal new normal ya. Nah ini masalah COVID ini mestinya menjadi new normal betul bagi konsumen listrik ya. Artinya apa? Saya kira dengan kasus begini nanti konsumen itu harus mengirimkan pemakaian listriknya, mengirimkan foto stand terakhir dan dikirim ke WhatsApp-nya Pak tadi yang disebutkan oleh PLN itu, sehingga itu lebih akurat. Jadi potensi untuk pencatat meter salah ataupun dulu ada istilah pencatat meter tembak dan segala macam itu tidak terjadi dengan adanya konsumen yang menginput sendiri seperti tadi saya kasih contoh di banyak negara. Ya, dari saya kira tanggung jawab korporasi sebagai pelaku usaha kan salah satunya adalah memberdayakan konsumennya, mengedukasi konsumennya. Ini yang saya kira PLN tidak boleh bosan-bosannya dengan berbagai kapasitas yang dimiliki. Itu harus terus memberdayakan konsumennya, karena itu juga mandatori di Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99, di mana salah satu kewajiban pelaku usaha dalam hal ini PLN adalah mengedukasi konsumennya, sehingga konsumen itu ngerti ya, produk knowledge yang digunakan itu, sehingga konsumen tidak mengalami asimetri informasi. Ini kan sebenarnya judulnya adalah asimetri informasi, padahal kita sudah sekian puluh tahun menjadi pelanggan PLN. Dan saya kira yang kedua dari sisi konsumen juga, ini saatnya konsumen melakukan new normal, kenormalan baru. Ya, menurut saya justru sekarang PLN harus menantang konsumen, jangan bergantung kepada pencatat meter. Era teknologi sekarang yang sangat efisien kok nggak dimanfaatkan. Konsumen mau tidak mau harus dilatih untuk menggunakan teknologi sehingga lebih efisien, lebih akurat, dan kemudian miskalkulasi dan segala macam. Ya ini yang saya kira justru harus ditantang agar konsumen aware dengan produk yang digunakan dan mengefisienkan kerja dengan teknologi. Oke, kalau dulu sebelum ada WhatsApp, sebelum ada telepon seluler, internet segala macam,
pencatat meter masih diperlukan. Tapi dengan itu kan kita sebenarnya harus menggunakan basis teknologi digital. Untuk apa masyarakat Indonesia punya telepon lebih dari jumlah penduduk Indonesia? Ya, jumlah telepon seluler di Indonesia itu jumlahnya 350 juta, 100 juta lebih banyak dibanding jumlah penduduk Indonesia. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk peningkatan public utilities.